minta data partikel, ukuran partikelnya, Bu. Kalau Ibu kemarin tuh dia cuman bikin 2 mix aja, Bu. Iya, bukannya pakai mix yang CIST itu. Apa Ya, namanya? cuman kalau Ibu kayaknya cuman 2 komponen gitu deh, Bu. Mana ya? Iya. Emang nggak bisa? Kalau di sini, kalau yang di itu kan chipset harus masukin di CL-nya atau apa tuh ukurannya apa ya? Yang ini kan harusnya yang mix CISLD. Iya. Kok masukin ukuran? Kalau misalnya di sini, nah ini kan itu kan di CI. Kalau Ibu dia baru dimasukin di mix itu, Bu. Dan butuh apa? Dia butuh butuh kayak data tambahan untuk partikelnya gitu sih, Bu, ukuran partikelnya. Mesh-meshnya. Ada, Bu. Kan CIPSD. Oh ini CIPSD. Oh, bentar. Kalau pakai CIPSD dia minta ukuran partikel, Bu. Harusnya bukan CIPSD itu berarti. Yang CI solid aja. Oh, oke, Bu. Ini di yang ini kita ulangi kok masukin ini. Ini bahas mixer ya sekarang. Bentar mana? Itu masukin ini. Nah ini udah nggak ada ya yang di sini. Ini saya. Yang ini kan? Nah, iya, Bu. Ya, yang ini berarti. Yang kemarin itu berarti salah klik yang CIPSD. Nah, kita mulai ya. Ya, oke, Bu. Mulai, Bu. Tentang mixer, splitter, multiplier, dan duplikator. Yang pertama mixer dulu. Tahu nanti ditambah splitter juga. Kita mixer dulu. Ini ada studi kasus leaching CuO. Di CuO ditambah H2SO4. Ini reaksinya ya. Ini terus produknya CuSO4 dan H2O. Nah, ini yang perlu dicermati adalah ada yang solid di sini, CuO. Nah, CuSO4 ini solid. Kemudian yang ini nanti kalau nggak ada apa namanya keterangannya dan ini sifatnya menurut Aspen kemarin apa terusan milihnya? Oh ya ini kan solid. Kalau di komponen masuknya kalau yang dua ini nanti apa? H2SO4 dan H2O berarti masuknya apa? Tipe yang waktu milih yang pas komponen itu. Yang sini solid, yang satu konvensional, Bu. Ya. Jadi ini yang dua ini konvensional ya nanti. Kalau dia soalnya mengikuti yang di dalam database Aspen pada saat suhu berapa dia berarti cair atau sudah jadi gas gitu ya. Itu berarti dia konvensional. Kan kemarin komponen ada konvensional, ada solid, ada non konvensional gitu ya. Nanti kalau lupa bisa dibaca lagi modulnya. Nah ini silahkan dimasukkan ke dalam komponen CTAP properties dalam Aspen Plus. Aspen Plusnya sudah dibuka. Ini dimasukkan, ada data dimasukkannya berarti CuO, H2SO4, CuSO4 dan H2O dulu. Bentar, bisa. Ini kalau mulai baru berarti tinggal klik new. Terus pilih yang mana, mau yang link simulation bisa. Ini saya pilih yang chemical with metric unit.
klik create. Bentar ya. Nah, ini di tab properties itu ini maksudnya tab properties, kemudian klik yang komponen ini kan, ini di komponennya, kemudian tinggal dimasukkan kepada cara masukkannya. Masih ingat nih yang bisa buka Aspen udah banyak kan? Dulu udah bisa sama Irfan kemarin yang bermasalah. Tadi pagi bisa Bu. Ini minta registrasi lagi nih, saya registrasi lagi. Tapi nggak apa-apa Bu, lanjut aja. Punya saya Bu, laptop saya Pakai masih WLM. jadi belum sempat di Hmm. otak-atik lagi Bu, masih di tempat servis, jadi belum bisa. Nah, Ini kalau lagi saya registrasi lagi Bu. Nggak apa-apa Ibu, ya lanjut aja. Alif sama Panji sama Sam kan ada bertiga itu. Ada yang bisa nggak itu? Salah satu laptopnya. Kalau kelompoknya udah dibuat, Nanda? Ampun, Bu. Yang ini nanti soalnya ada tugas. Dimasukkan ya satu-satu ini CUO. Pertama ada CUO. Cari yang CUO. Nah yang ini. Ya. Sudah masuk. Sini ya. Tuh. Terus H2SO4. Terus CUSO4. Dua. Sulit kayak gini. Water aja. Bu, maaf Bu, tadi yang CUSO4-nya pakai yang pure ya? Ya. CUSO4. Ini yang pure ya. Ini soalnya nggak pure ini. Ya. Terus diganti, kalau saya mau di rename aja supaya sesuai dengan soalnya biar nggak bingung. CUO. Diklik 2 kali aja. Terus ini H2SO4. CUSO4. Ini H2O. Sudah, terus tadi yang CUO diganti solid. CUO dan CUO dan CUS4-nya solid. Ini sudah bisa semua. Udah Bu. Sudah. Bisa, Bu. Terus sekarang masukkan yang spesifikasi arus ini di simulasi ya. Nanti Ya, Bu. kita ambil mixernya dulu aja. Oh, nggak buat stream dulu, Bu. Terserah, kalau buat stream juga nggak apa-apa, sama aja sih. Oke, Kalau Bu. buat mixernya Mana? nanti tinggal streamnya tinggal langsung dari
mixernya, misalkan ini kan sudah saya drag ya mixernya ke flowsheet, kemudian materialnya tinggal gini. Ini jelek. Ini sama aja sih. Jangan lupa buat yang produknya juga streamnya. Terus cara menghubungkannya, diklik streamnya, terus reconnect destination. Tinggal klik ini, terus ini di reconnect juga destination. Nah, yang nomor 3 ini kan produk, berarti dia receive reconnect yang source. Nah, kalau mau merapikan ini kan ini ya bentuknya teratur ini di blok aja terus Ctrl V. Nah, tapi dia jadinya dirapikannya sesuai maunya Aspen. Sama aja. Bu, mau tanya Bu. Ya. Artinya tadi pas masukin yang komponen propertiesnya itu harus berurutan gitu ya, Bu? Berurutan gimana? Kayak misal harus CuSO4 dulu baru, kalau misal harus CuO, terus H2SO4, terus CuSO4 sama air. Maksudnya harus Enggak. berurutan? Enggak harus, Bu? Enggak harus. Oh. Baik, Bu. Jadi ini tadi kan bisa dirapikan pakai Ctrl V ya, tapi dia rapinya menurut Aspennya sendiri. Tadi kan masih jadi numpuk. Bisa rapikan sendiri. Tadi yang tanya tadi siapa ya? Fani. Iya, Bu. Jadi kan nggak urut nggak apa-apa, soalnya kan nanti kita rubah. Kita masukinnya kan menurut streamnya ini. Produknya tadi di mana itu produknya apa? Produk dan reaktannya tadi. Misalkan yang nomor 1 ini kita isi CuO. Ganti namanya CuO biar memudahkan. Terus di input. Diklik kanan, terus klik input. Nah, ini datanya sesuai tadi yang diketahui di soal, kondisi operasinya yang CuO. Temperaturnya 80. Terus ini pressure-nya 1. C1 ATM ya sebenarnya sama. Kalau mau diisi di sini 1 ATM juga bisa. 1 ATM. Terus yang diketahui flow mol. Udah benar. 0,75. Terus jangan lupa dia fraksinya di sini. Terserah mau pakai mass fraction atau mole fraction sama saja. Ini CuO 1. 100% kalau di sini tulisnya 1 aja ya. Sudah? Yang CuO sudah. Terus kita input yang H2SO4. Sama diklik kanan terus klik input. Terus suhunya sama 80. Kanan 1. Yang diketahui mol ini 18,743. Terus di fractionnya, mass fraction aja, akhirnya S4 1. Ini. Nah, di sini bisa kelihatan sudah biru semua ya. Centang biru kan tadinya merah ya, kalau diperhatikan di sini. Terus lihat lagi di sini. Di sininya sudah tulisannya required input complete.
Sudah seperti itu semua yang bisa mengikuti? Belum, Bu. Masih Belum, Bu. ketahan Masih di merah, Bu. CUU tadi, Bu. Bu, tadi komanya pakai titik apa koma ya Bu ya? Titik. Oh, titik. Apa tuh? Yang bermasalah Kok apa ya? masih merah dia, Bu? Yang masih merah mana? 80. Dia biru, cuman dia masih incomplete, ada blocks-nya sih. Di Ya. klik next ini coba biar ditunjukkan. Oh iya, Bu, Next ini. udah, Bu. Udah record, Bu, require bisa minta tolong lihat yang datanya tadi, Bu. Yang di PowerPoint atau di Yang di ini? PowerPoint, yang di ini aja, yang di Aspen. Ya. Mungkin Boleh. kalau misalnya ada tulisan apa incomplete, mungkin bisa ditekan di bagian blocks-nya, Bu. Kan itu blocks-nya merah nggak? Di bawahnya CUO, kalau misalnya ada ya di bagian itu punya saya tadi merah, saya tekan lagi langsung jadi biru semua, Bu. Ada yang pakai versi lain? Maksudnya ini kan versi 8, ada yang pakai versi lain nggak? Ada yang beda soalnya. Versi 10. Sudah bisa? Tadi siapa, Fani atau siapa? Iya, Bu. Masih Sudah? nyoba. Belum, Bu. Coba Belum dilihat bisa. alirannya, Pon. Alirannya udah masuk mixer nggak dua-duanya? Ya, ininya sudah masuk belum? Sebentar, Bu. Tak next. Ini ditekan harusnya merah. Masih merah. Kalau ditekan gini udah nyambung belum? Ininya panahnya udah jadi kayak gini belum warnanya? Hitam Udah, Bu. atau Udah. belum? Sudah. Udah hitam. Yang tadi komponennya udah dipilih konvensional dan ini ya solid. Udah konvensional sama solid. Tapi belum masuk kayak ada ini diokein yang materialnya gimana, Bu? Okein material. Kayak langsung masuk tulisannya di situ, Bu. Di flowsheet-nya. Itu yang tulisan CUO. Oh, Ini Kan kan awalnya ditulis itu sendiri. Saya rename sendiri tadi. Oh, rename sendiri, Bu. Iya. Ini kan Udah sih, Bu, tapi masih merah. Lanjut aja, Bu, nggak apa-apa. ini. Terus ini kita pilih udah sampai ini ya. Ini dipilih di simulation ada setup, ini stream class, pilih yang mix CISLD. Jadi di sini simulation, kemudian setup. Di setup ini pilih yang stream class. Ini pilih yang mix ini CISLD. Sudah? sudah, Bu. Sudah, tinggal diklik next atau run. Ini tinggal diklik yang kelihatan. Next ini, next input atau run. Kalau diklik test input, dia akan menyarankan run kalau sudah komplit semuanya. Sama aja kalau kita klik yang run. Ini akan dihitung dulu oleh Aspen ya. Nah, kalau sudah selesai, ini akan kelihatan di sini result available. Bu, itu yang ada economic analisisnya di close atau di activate ya, Bu? Di close dulu aja. Nanti muter-muter kalau ekonomi, nanti dulu aja ekonomi. Oh, habis di close muncul.
Muncul di mana? Jadi saya kok nggak muncul lagi. Bu, bisa ulangi sebelum run, Bu. Nggak, ini udah nggak bisa kalau tinggal diklik aja. Maksudnya apa ini masalahnya? Ada masalah apa? Bu, ini next dulu apa langsung run aja, Bu? Kalau klik next, dia akan menyarankan run. Tinggal di OK aja. Jadi kalau diklik next, dia akan menyarankan ini, run the simulation, no. Terus klik OK aja. Ini udah komplit belum yang di sini? Require input. Gimana? Sudah bisa mau? Gimana? Sudah bisa semua belum ini yang run-nya? Sudah, Bu. Kalau sudah bisa dilihat hasilnya. Bu, Di itu sim- habis ya. run, apa, Bu? Apa? Habis di run, muncul apa, Bu? Ini result available ini harusnya. Yang di bawahnya. Oh, yang Mana? berubah ya, Bu? Iya. Oh, ya, Terus udah. untuk melihat hasilnya, diklik yang result summary ini, terus klik yang stream. Sudah bisa kelihatan hasilnya? Sama enggak ini? Hasil produknya. Ini kan tadi reaktannya ya. Ini ada 2. Terus ini hasilnya. Volume flow-nya beda ya, Bu? Saya coba klik. Di sini. Mana yang beda? Volume flow-nya punya saya beda, Bu. Hasilnya? Iya. Harusnya kan cuma tambahan 2 ini kan. Yang ini kan sudah sama reaktannya. Kalau yang itu sama, Bu. Oh, kok bisa beda? Kalau ditambah ini benar ini kan 7, 9, 14. Iya. Berapa yang di mau produknya berapa? Produknya sama, Bu. Hasilnya. Yang beda apa? Yang beda di ini, Bu. Volume flow. Atas, Bu. Yang bawahnya mass Oh, flow ini. ini. Nah, itu 3 itu nilainya beda. Berapa? Sama H2SO4 aja, Bu, yang sama. Tempatnya sama.
Yang stream class-nya sudah dipilih sama, mix CL, CI solid. Bu, ini kok di saya malah mol flow-nya sama mass flow-nya nggak ada sih, Bu? Mass flow-nya 0. Mol flow-nya 0. Yang di sini ini, 0 semua. Iya, Bu. Sudah di-run belum? Udah, Bu. Tadi waktu masukin sudah sesuai ini. Udah, Bu. Udah semua. Ano? Flow-nya 0. Bentar ya. Ya, maksud ada S4, 4, 4, sebenarnya benar ya. Mau di share screen yang ada masalah? Bu, boleh dilihat lagi, Bu, yang total flow-nya tadi berapa, Bu? Yang more flow-nya ada nggak? Yang di sini sudah all stream display-nya. Gimana?
lain Makmul sama siapa tadi? Volume flow-nya. Ini di saya sama nggak? Kemarin sama sekarang. Sama. Bisa beda. Volume flow. Modul. Oh, mungkin punya saya ini, Bu. Mungkin di satuannya, Bu, kayaknya, Bu. Salah masukin apa enggak? Enggak. Kan kalau yang di saya malah total flow-nya tuh liter per hour. Kalau di Ibu kan volume flow-nya cube per hour. Itu apa itu? Kubik Volume meter ya. flow-nya. Meter kubik. Oh iya. Saya liter per hour. Ini juga saya pasaran yang kemarin sama sekarang beda ini. Volume flow-nya. Entah ini apa ya? Yang volume bikin flow-nya, beda. Bu. Ya ini beda. Yang kemarin 0,228 yang COO. Sekarang 0,009. Cuman H2SO4-nya sama, 1041. Iya. Di Nanda juga sama? Yang beda di COO-nya aja, Bu. Bukan yang sama kayak yang ini juga, 0,228. Kalau yang COO-nya, saya kan mungkin satuannya liter per jam, jadi 9,21. Berarti kira-kira 0,009, Bu. Sama ini berarti, sama yang sekarang. 0,09, ya ini. Kenapa ini kok bisa beda? Saya juga nggak tahu nih. Kalau yang di waktu saya run kemarin kok segitu, sekarang segini. Tadi yang Maul beda satuannya juga apa gimana? Yang mana, Bu? Yang tadi kan yang beda yang volume flow-nya juga. Beda satuannya atau gimana? Yang satuannya kubik meter atau meter kubik? Sama punya Ibu. Oh, yang beda apa tadi? Tadi yang beda siapa tuh? Bukan Maul. Udah nih. Yang beda yang mana? Oh, ini soalnya saya run yang kemarin juga beda. Berarti memang bisa kalau beda. Saya juga beda, Bu. Kalau satuannya sama. Ini kan saya kemarin run ini juga beda. Tapi di sini. Coba nggak tahu ini bedanya kenapa. Itu yang dilihat yang mass flow sama mole flow-nya aja. Sama kan kalau mole flow dan mass flow-nya? Oh, ini soalnya saya atau di sini satuannya ini ada yang tadi pakai satu ATM atau satu bar, ini ternyata berarti mempengaruhi. Jika saya kemarin saya satu ATM semua ini atau satu bar. Ini satu bar semua. Tadi kan ada yang saya masukin satu ATM, ini di sini berubah sedikit. Dia jadinya di 1,013. Nih, jadi pengaruh ini. Sama enggak? Tekanannya pada pakai berapa tadi? Satu bar atau satu ATM? Jadi itu pengaruh juga. Terus untuk ini, kalau diklik stream table,
Nah, nanti akan di flow sheet-nya muncul ini apa namanya? Tabel. Diklik apa, Bu? Oh, Stream table. Mana tadi? Di result summary kan ada stream table. Kalau diklik dia akan memunculkan tabel stream tadi di flow sheet. Langsung menunjukkan di flow sheet-nya seperti ini. ya udah Bu. Banyak banget. Ya. Terus dari Oke. mana tadi? Result summary ini kalau mau di copy di Excel juga bisa. Kalau mau diblok langsung semuanya bisa klik ini yang pojok ini ngeblok semuanya, terus tinggal di copy. Terus buka Excel-nya, tinggal di copy di Excel. Lebih rapi gini daripada yang stream class tadi. Kalau dari yang di flow sheet tadi akan kalau di copy jadinya ngopi gambar, bukan ngopi data. Nah, ini hasilnya tinggal di copy, masukkan di Excel. Atau klik yang copy all, ini juga bisa. Kalau copy all, hasilnya klik apa? Jadi sudah saya klik, pasang, sama aja. Nah, selain itu kita bisa klik yang stream custom ini. Ada semua nggak nih? Stream custom. Tinggal diklik. Ada Bu. Ini bisa disembunyikan kalau ada yang mau nggak ditampilkan. Misalnya mau ngambil small flow dan mass flow aja, berarti yang lain di hide. Tinggal di hide, terus mana lagi yang kosong-kosong di hide bisa. Nanti kan kalau di copy tinggal yang diinginkan ditampilkan yang mana. Itu untuk hasil dari running. Bisa diklik ini atau yang copy paste. Ini yang stream custom. Terus yang stream custom tadi juga bisa, kalau kalian mau lihat yang mana, ini bisa diklik yang ini. Kalau mau ditampilkan lagi bisa pilih. Ini nanti akan keluar. Ini menunjukkan streamnya ya. Kalau streamnya masih nomor kayak yang tadi 1, 2, 3, nanti di result summary-nya misalnya 1, 2, 3. Ini sesuai penulisan di stream. Dan juga dari di sini report option. Kalau mau menampilkan yang mana yang diinginkan, report option, report option. Nah, di sini bisa diklik yang mana yang diinginkan ditampilkan datanya. Misal sectionnya mau basisnya apa, ini bisa diklik, nanti akan keluar di hasilnya nanti. Kalau ada perubahan, dia akan menunjukkan ada perubahan di sini, input change. Ini kalau mau diklik bisa change status. Terus bisa di-run lagi. Nah, sama sih tadi kan ini cuma diklik yang report option. Kalau di-run lagi bisa. Streamnya. Ini yang kan ada tambahan tadi kan ngeklik mesh ya. Di sini ada tambahan mesh spreadsheet. Untuk report option
Nah, kemudian tadi kan di mana prosesnya? Proses bisa diperbesar pakai mouse yang apa ini namanya? Bulatannya itu atau pakai keyboard juga bisa diperbesar. Susah. Kenapa pakai mouse? Ini kalau mau ditampilkan, kan kalau PNID harusnya lengkap ada temperatur, tekanan ya. Ini bisa diklik di sini, klik yang modify, terus ada diklik aja ini temperatur, akan muncul temperaturnya, terus klik pressure, akan muncul tekanannya. Ini bisa diklik juga vapor fraction. Nah, vapor fraction ini gunanya jika ada alat-alat yang memainkan suhu dan tekanan itu sangat ada perubahannya itu dinamis. Nah, ini kan nanti bisa kelihatan alatnya itu runningnya itu benar-benar benar atau enggak. Kalau ini kan memang enggak ada vapornya ya, di sini enggak ada vapornya, cuma ada solid dan cairan aja. Nanti juga akan muncul keterangannya. Nah, ini nanti di bawah. Kalau mau digeser bisa. Keterangan. Temperatur, pressure, vapor fraction. Bu, munculin simbolnya tadi gimana, Bu? Yang keterangan temperatur itu, Bu? Di bawah, nyari tadi, kalau saya tadi di bawah sini, saya tarik ke atas. Coba diperkecil gambarnya. Iya, Bu. Ketemu. Sampai sini, ada yang masih kesulitan? Fani tadi gimana? Udah bisa? Dia pas yang itunya udah biru, Bu. Tapi pas di run itu ada muncul kayak pop up apa gitu, warning, nggak tahu. Warning apa? Nggak tahu, Bu. Dan tulisannya gimana? Apa installnya ada yang korup? Enggak sih, Bu, kayaknya. Kayak emang dari input apanya gitu tadi yang kelewat. Yang lain? Ada kesulitan lagi? Ya, ini siapa? Ya, kenapa? Ya. Di-run lagi. Nanti akan tulisannya input change tadi. Ada lagi? Bu, ini kan di tabelnya saya kan kepanjangan banget, Bu. Ada banyak yang kosong gitu, Bu. Itu hilangin gimana, Bu? Yang entropi Tadi. sama density kan kosong. Yang tadi yang stream custom tadi loh. Yang head and material balance table-nya. Di stream table tadi, Bu. Ini kan stream custom. Coba kalau di stream custom, kalau kita hide nanti di hide nggak di stream tabelnya, kita coba. Oh, yang di hide ya, Bu. Oke. Iya. Di sini ya nggak bisa. Atau mungkin memang nggak bisa kalau stream table di sini. Jadi bikin sendiri. Kan tadi udah bisa di custom sini. Terus tinggal di copy.
terus bikin sendiri. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita coba yang splitter. Dan tadi mixer, kita coba nanti mixer, splitter, multiplier, dan duplikator. Yang pertama splitter dari produknya mixer aja. Ada di drag yang splitter, yang ini F-split. Ini mana posisi saya? Ya tinggal di drag yang split. Terus ini di reconnect destination ke splitter. Terus buat material, Connecting tadi gimana, Bu? Cara nyambunginnya, Bu? diklik dulu. Diklik yang streamnya udah jadi. Setelah itu kalau mau klik sini ya, jangan masih di tab ini ya. Kalau masih tab ini dia bikin stream lagi. Ini klik yang sini dulu. Ini kan dia bikin sendiri. Ini mau di split berapa boleh, 2 atau 3 boleh. Diklik di sini, di streamnya terus di-connect. Yang mau dikonekkan itu sumber atau targetnya. Ini kalau ini sumbernya ya di sini, berarti klik ini sumbernya, di-connect, source. Ini kalau diganti namanya bisa. Ini kalau ganti namanya juga bisa di sini ya, splitter. Berarti nyambungin dari splitternya itu yang reconnect-nya source atau destination, Bu? Yang source. Ini yang source. Sudah bisa buat splitternya. Bu, connectingnya gimana, Bu, tadi, Bu? Diklik streamnya. Sudah. Kalau diklik streamnya dia akan aktif. Kalau nggak diklik streamnya dia nggak akan aktif. Tapi connect di sini. Iya, Bu, udah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah, nih coba dilihat di sini jadi berubah lagi ya. Require input complete, incomplete. Nah, terus diklik 2 kali di alat splitternya ini. Splitternya klik 2 kali. Nah, di sini kita disuruh menentukan spesifikasinya. With action. Ada banyak, kita pilih yang speed action aja yang gampang. Nah, masuknya di value ini mau berapa terserah. 0,4. Kalau kalian tadi bikinnya 3, berarti yang diisi value-nya ini 2. Kalau ini karena saya cuma buat 2, yang diisi cuma 1, yang 1 akan otomatis dihitung oleh Aspen.
Ini akan berubah input change. Sudah semua yang split action, ini tinggal di run. Masih required, Bu. Masih required? Bisa. Ini udah diisi kalinya. Udah diisi belum? Udah, Bu. Cuman masih merah. Yang merah masih. Yang merah apanya? Di sini kelihatan yang merah apanya? Atau klik next, coba dia ngarah kemana? Material 4. Material 4. Oh, Belum nyambung apa? Gimana? iya. Yang di produk tuh berarti dari destination, dari source. Yang produknya enggak ya? Gimana? Bu, coba lihat yang dari arah aliran stream yang produk, Bu. Ini? Produk kan source-nya harus, source destination-nya splitter. Kalau di sininya Itu cara bikin aliran dari produk ke. Nah ini kan di reconnect tadi destination ke splitter. Oh, Oh. Ini. Jadi kalau sudah ada apa namanya? Destination-nya tuh panahnya udah berubah hitam gini. Tadinya kan gini. Ya, Bu. Udah terhubung, Bu. Tinggal di run lagi. Coba di run. Ekonomi analisisnya close lagi ya, Bu? Iya, di close ini. Cek kontrol. Kontrol V biar rapi, ternyata dia rapinya langsung kayak gini. Numpuk. Udah di run? Udah, Bu. Udah, Bu. Dilihat di hasilnya, result summary lagi. Result summary. Kan ada tambahan arusnya kan ya, ada split. Ya, kalau tadi kan saya 0,4 ya, yang split 1 0,4 dari produk, yang split 2 dia 0,6 kan, berarti dari produknya. Nah, kalau splitter akan butuh itu memasukkan fraksinya berapa yang di splitter. Sudah, untuk yang splitter ada pertanyaan nih. Untuk mixer splitter masih sederhana ya. Mana? Dilanjutkan ke Ini split. ya. Gimana? Oh, ini kita kalau dengan ini sama ya, Bu. Apa tekanan sama ya, Bu? Kok putus-putus? Kalau suara saya jelas nggak ini?
Ini baru jelas, Bu. Gimana Nanda? Tadi putus-putus. Ini splitternya masih misalnya sama-sama tekanannya sama ya, Bu? Bukan Iya. untuk yang tekanannya begitu ya? Tapi coba kalau di sini ada tentang tekanan nggak ada ya? Dia cuma splitter di sini itu cuma pemisahkan. Jadi bukan, jadi alatnya cuma sederhana, cuma memisahkan arus, ada 2 pipa gitu loh. Belum ada yang ada tekanan gitu, belum. Kalau ini yang alat splitter di sini. Bukan separator ini. Nanti separator beda lagi. Kalau yang ada tekanan kan berarti pakainya separator. Ya. Kalau sudah, kita lanjut ke manipulator. Manipulator di sini ada di ini ya, di model pellet ini. Kita ke manipulator dulu. Ini multiplier dan duplikator. Ini tinggal digerak aja, multiplier. Satu aja. Ini multiplier ini fungsinya menggandakan massa atau arus masuknya. Jadi kalau ini bertentangan dengan hukum kekekalan massa ya. Jadi sebenarnya kalau di sini alatnya itu nggak ada kalau secara kenyataan. Ini cuma untuk simulasi aja. Misalkan kan nanti kalau kalian mendesain banyak alat, terus kalian mau cari sistem mana yang lebih baik, kan bisa pakai multiplier ini. Kalau secara nyata nggak ada ya. Ini di reconnect lagi, destination ke multiplier-nya. Terus bikin stream keluarannya. Mau dinamain. Produknya ini multiplier. Terus kalau yang multiplier ini diklik 2 kali juga kayak yang splitter tadi. Terus mau digandakan berapa kali? Bisa 2, bisa 3, atau berapa kali? Terus ini saya masukkan 3. Nah di sini ganti lagi input change lagi. Ini bisa di run lagi. Nah, langsung di sini result available. Kita lihat lagi result time. Nah, di sini dia multi satu ini di sini. Nah, ini menggandakan dari split. Kok ini nggak urut ya? Jadi dia tadi menggandakan punyanya split berapa? Split 1. Ini dia akan sama persis dengan split 1. Sama persis apa 3 kali ya? 3 kali dari split 1. 3 kali kan ini 3 kali 7. 7 nggak urut, saya urutin aja. Ini bandingkannya biar kelihatan. Ini sama ya. Semua lagi 3 kali ya. Kalau ini kalau temperatur pressure-nya sama, kalian 3 kali masanya. Maka alirannya juga itu untuk multiplier. Yang multiplier untuk menggandakan aliran. Sudah bisa yang ya? Terserah. Ini saya 3 tadi. Mau 2 boleh, 5 boleh.
untuk multiplier. Ada pertanyaan? Enggak ada, lanjut ke duplikator. Tinggal di-drag kayak yang tadi. Duplikator. Ini saya duplikasi yang aliran kedua dari splitter. Jangan lupa buat produknya. Source. Oh, ini kok jadi komiknya kok jadi. Ini kalau sudah, ini akan ganti lagi input change. Kalau duplikator ini sama persis dari yang diduplikasi, jadi tidak dimasukkan apa-apa di alatnya. Tinggal klik lagi. Run simulation lagi. Ini result available. Kita lihat result summary-nya. Di screen. Ini. Lanjut lagi. Ini bisa kita bandingkan karena dia sama dengan split 2. Taruh di sini. Nah, ini sama persis ya. Nah, dia hanya menduplikasi. Untuk yang duplikator, sudah bisa semua. Gimana Bu tadi Bu? Apanya? Bentar. Tinggal di-drag terus dihubungkan destination-nya. Ini kalau saya yang saya masukin duplikator yang split 2, kemudian buat stream produknya, tinggal di-run lagi. Kalau yang duplikator nggak perlu memasukkan nilai apa-apa. Terus di-run, nanti muncul di sini. Dia sama persis dengan sumbernya tadi, sumber arusnya tadi, kalau di saya split 2. Ini sama persis. Mana? Udah bisa? Kalau di saya masih require input complete Bu. Saya masukin duplikatnya Bu. Ininya sudah yang apa nih? Udah di reconnect. Udah Bu. Yang merah apa? Di sini ya. Yang merah di sini nggak tahu fraction 2-nya minta lagi dia. Udah ketemu belum? Ya, yang itu. Tadi kan masalah 4. Yang lain? Oh ya, 8 tuh ini.
Oke, non konflik. Maul, Dani, udah bisa. Apa mau share screen Anda? Oke, saya udah bisa, Bu. Udah bisa. Tadi masalahnya apa? Dia minta ini, Bu, apa ya? Minta nilai split gitu, Bu. Tadi kan Ibu 0,4 kan, Bu. Split fraction-nya. Dia minta lagi. Oh, kok bisa? Kehapus, Om. Nah, enggak ya? Enggak, sudah. Ini multiplier multiplikator sudah. Nah, ini saya kenalkan tombol reset. Kan tadi ada banyak tambahan alat ya. Setelah ada penambahan atau pengurangan alat, atau bisa juga tadi yang Dani tanyakan tadi, ada perubahan di komponen. Ini ada baiknya melakukan perhitungan ulang. Ini bisa dengan klik tombol reset. Setelah diklik tombol reset, ini akan disuruh memilih mana yang mau di reset, atau apakah simulasi semuanya, atau blok, atau konvergen, atau streamnya saja. Terus kalau sudah dipilih, tinggal klik OK. Ini nggak akan merubah perhitungan yang tadi ya, dia cuma akan merapikan perhitungan. Ini ya, tombol ini reset, bisa diklik. Kalau blok ini nanti kalian harus milih bloknya yang mana. Apakah semua, atau semua diklik aja yang simulation. Kalau stream kan cuma satu stream aja. Kalau mainstream juga milih. Kalau convergence di sini nggak bisa. Klik aja yang simulation, terus klik OK. Nah, ini akan re-initialize simulation. Dia cuma menghitung ulang. Udah di run lagi bisa. Ini masih kosongan kan, karena dia di reset, di run lagi bisa. Itu ya, untuk tombol reset. Untuk ini sampai sini sudah jelas, ada multiplier, duplikator, splitter, dan mixer ya. Kita tadi sudah mempelajari 4 ini, terus belajar tombol next, run, dan reset. Nanti bisa dilihat di modulnya juga. Ini harusnya tadi saya jelaskan di awal, harusnya sudah bisa sekali. Jadi kita bisa menganalisis komponen. Ini dengan multi komponen analisis. Jadi ada metodenya, ada pure, binary, mixture, ternary diagram, dan residue curve. Kalau mau baca-baca ada di help, nanti klik yang analisis. Ini untuk mengetahui sifat suatu bahan. Jadi kalau yang pure, yang binary, kalau yang pure sama mixture ini bisa untuk semuanya ya. Kalau yang binary, ternary diagram, dan residue curve, ini umumnya analisis pada sistem yang melibatkan kesetimbangan uap cair atau vapor liquid equilibrium atau VLE.
Jadi ada komponen yang volatil atau memiliki sifat azeotrof atau ada alat distilasi di situ. Di aspennya, itu di aspen. Kalau mau baca-baca di help di sini, yang tanda tanya ini. Terus klik yang analisis. Jadi di sini akan dijelaskan yang berkomponen itu seperti apa, binary seperti apa, generik. Ini di tab yang properties. Jadi kan sudah masukkan komponennya. Ini kalau mau dianalisis bisa klik ini. Ini kan ada di sini analisis. Ini kalau diklik estimation juga bisa. Estimation ini regression. Nah ini kita pakainya yang analisis. Ini kalau analisis tadi ya ada pure binary mixture. Di sininya. Dia klik klik yang pure analysis. Ini terus klik new. Ini mau dinamain apa? Saya biarkan aja. Terus ini pilih yang apa? Ini karena dia nggak ada proses apa-apa ya di sini, kita klik yang generic aja. Klik OK. Ini sebenarnya bisanya dipakainya kalau ada biasanya yang tadi yang ada PLE. Tadi saya klik apa sini? Klik yang pure. Ini dihapus aja, tadi saya klik salah. Ini kalau mau dihapus tuh bisa klik kanan terus di ini pure. Terus isi aja termodinamik. Ini apa saya lupa. CP. Terus unitnya. Terus masukkan komponennya yang mau dianalisis. Ini klik semua. Terus tinggal klik run analisis. Nanti akan muncul grafiknya. Ini grafik. Tadi kan kita menganalisisnya CP-nya ya. Tinggal analisis CP dan temperatur. Untuk analisis yang pure. Kita lagi ya, yang binary ini. Yang binary tinggal diklik run. Ini akan menampilkan grafik TXY. TXY untuk VLE ya. Ini yang ada hubungannya dengan VLE. Kemudian klik mixer juga bisa. Coba. Nah, yang mixer saya nggak bisa. Soalnya dia bukan campuran, nggak ada yang campuran di sini. Dan tadi fraksinya satu-satu ya. Mixer nggak bisa. Di sini kalau untuk komponen ini bisanya yang pure dan binary saja. Nah, kalau mau coba klik yang ternary diagram. Nah, ini dia ada keterangannya ya tadi di situ tadi ada untuk distilasi. Nah, ini saya klik dia juga akan muncul bahwa itu fungsi distilasi. Nah, dia harus untuk distilasi.
Dia nggak akan bisa untuk mencari ini, saya sudah nyoba nggak bisa karena dia nggak ada azeotropnya. Kemudian untuk residu sama saja dia akan keluar distilasi karena dia harus untuk proses distilasi. Harusnya ini caranya diklik terus dicari reportnya. Ini nggak bisa karena dia nggak ada distilasi di sini. Itu ya untuk fungsi multi komponen analisis. Bisa dicoba tadi, sudah mencoba? Tadi kan sebenarnya ada pure binary, mixture, ternary diagram, dan residu curve. Tadi untuk yang ternary diagram dan residu bisa untuk mencari azeotrop ya. Titik azeotropnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Kalau nggak ada, masuk ke tugasnya. Ini ada soal, ada larutan oksalat. Di sini diketahui 30% berat, berarti nanti itu sebagai mass fraction ya. Itu diketahui suhunya. Ini tekanannya 1 ya, 1 atm. Ini 1 atm semua. Terus di sini ini berarti apa tadi? Mol ya. Molnya liter per jam, 100 liter per jam dicampur dengan 25 lautan asam oksalat 20%. Ini di sini fraksi mol. Ini mixer juga alatnya. Terus nanti buat sesuai yang tadi kita lakukan. Jadi hasil campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam alat splitter. Oh iya, ini property metodenya NRTL ya. Iya, Bu. Berarti ini sama yang tadi ya, Bu? Iya, terus split fraction-nya 1, yang satu 0,4, kemudian memisahkan keluaran jadi 2 arus. Selanjutnya arus ke 1 masuk ke multiplier dengan multiplication-nya faktornya 2, multiplication faktornya 2, kemudian arus keduanya masuk ke duplikator. Terus nanti dibuat proses flow diagramnya, dikasih keterangan tadi sesuai ada tekanan, ada temperatur, tekanan, dan vapor fraction, dan stream table-nya. Terus dilakukan pure analysis dan binary analysis, kemudian cari residu curve dan dicari titik azeotropnya. Kalau yang ini bisa karena ini ada VLE-nya. Terus nanti setelah dibuat laporannya dalam makalah sederhana. Kayak waktu MATLAB itu, jadi ada soal, terus tahap pengerjaannya, tampilan hasil simulasi, dan ada pembahasannya. Nanti kumpulkannya lewat Google Classroom 27. Nah, berapa berarti? 27 kan sekarang ya? Tanggal 4 Oktober. Jadi paling lambat jam 12 malam sebelumnya ya. Nanti supaya bisa dibahas waktu kuliah. Ini format novelnya. Nanti yang mengumpulkan kelompoknya ada berapa berarti, Nanda? 7, Bu. Dikirim ke saya ya. Ya, Bu. Baik. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Ada? Ya, ada, Bu.
Nggak ada, kita tutup. Tadi yang belum ada waktu saya panggil, waktu saya presensi, siapa? Halo Bu, Ya, sekarang Bu belum presensi tadi. Waktu Ibu presensi saya belum datang tadi Bu. Maaf Bu. jam berapa gabungnya? Gabungnya 13.10. 12.10. Terus yang Erika sama Isna udah gabung belum sih? Nggak ada ya kayaknya? Belum ada. Berarti ini belum selesai. Erika dan Isna. Oh ini udah ada. Mana tadi? Oh hilang. Jadi ada. Udah. Ya udah kita tutup ya dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum. Siang Bu, matur nuwun. Terima kasih Bu.